salah satunya Biosaka ini teknologi. Dan variannya masih bisa dikembangkan banyak. Misteri apa? Misteri rumput. Selama ini rumput dianggap gulma, dianggap musuh, diabaikan. Setelah dikenal Biosaka, oh ternyata banyak manfaatnya rumput itu. Rumput itu hebat. Kenapa? Dibabat berkali-kali, tumbuh terus, babat, tumbuh terus, babat. Sampai capek kan babatnya petani itu, tapi tumbuh. Kenapa tanaman yang kita urus, yang kita harapkan produksi, belajarnya dari ilmu rumput itu? Kenapa? Rumput itu tidak dipupuk, tapi tumbuh terus, dibabat, tumbuh terus, kuat sekali. Bahkan di lingkungan yang keras pun, di batu-batu, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di pinggir-pinggir jalan, tetap eksis hidup. Nah, justru dia mempunyai keunggulan, itulah kita ambil. Jadi banyak hikmahnya. Dan kalau diteliti itu apa? Ya karena rumput semua sudah tahu bahwa rumput dan Biosaka ini bukan pupuk, bukan pengganti pupuk, juga bukan varian-varian jenis pupuk, bukan, dan bukan pestisida. Ingat itu ya kata kuncinya. Tapi orang kalau petani nyemprot itu kayak mupuk, kayak ngobat gitu, pestisida, bukan. Ini jadi beda. Sehingga apa? Penggunaannya juga beda. Kalau pupuk kan cenderungannya petani obat itu lebih banyak, lebih bagus. Kalau ini enggak, Biosaka itu gunakannya lebih sedikit, lebih bagus. Kalau disemprot pupuk atau pestisida obat, kalau daun sampai basah lebih banyak, lebih bagus. Lah ini enggak, harus ngabut, jangan sampai basah daunnya. Jadi gimana? Stiknya pendek kalau nyemprot. Kalau ini enggak, diperpanjang 2-3 meter, ditambah stik semprot hand sprayer itu. Kalau nyemprot pestisida harus dekat supaya nggak kena angin, supaya efektif di situ. Tidak. Kalau ini semakin banyak kena angin semakin bagus. Makanya ini bukan pupuk, bukan pestisida gitu. Manfaatnya beda, penggunaannya beda. Setelah diteliti, bukti ini rumput benar nggak pupuk atau bukan? Ya kita uji lab. Ya memang betul hasil labnya. Ternyata bukan pupuk kok. Kenapa bukan pupuk? Haranya ya rendah. Hara makro mikronya rendah. Biosaka rumput bukan pupuk. Satu. Yang kedua, diteliti lagi ini di dalamnya apa ini kandungannya Biosaka dari rumput-rumput itu. Ternyata kandungan ada hormonnya, ada berbagai jenis bakterinya, ada kandungannya berbagai jenis spora, dan ini luar biasa. Ternyata di hasil lab hasilnya bagus. Kandungan-kandungan itu tersedia di dalam Biosaka. Biosaka dari hasil ngeremet begitu, dari meremas-remas. Basilusnya tinggi. Bakteri yang lain juga ada, fusari apa itu yang jamur yang lainnya yang bagus juga ada. Dan ini justru hasil labnya ini kalau gitu ini mirip kayak apa itu pesnap ini kayak set PT, saat perangsang tumbuh. Nah ini kayak PGPR ini, kayak mol ini. Yang paling dominan rumput di sekitar petani itu kan babadotan, itu bandot-bandot gitu ya. Ada tutup bumi kilotot apa kitolot itu, ada maman ungu, ada patikan kebo, meniran, anting-anting, jelantik, sembung rambat, dan segala macam jenis rumput ribuan. Ini yang banyak aja yang ada di tanaman-tanaman itu. Ternyata mengandung berbagai senyawa fitokimia yang bagus untuk berbagai macam manfaat. Ada yang manfaatnya untuk mengendalikan hama, mengendalikan apa itu penyakit, ada untuk bakteri, juga untuk pertumbuhan, untuk produksi. Itu berbagai jenis rumput-rumput, misalnya tadi babandotan, misalnya meniran atau yang lain. Contoh babandotan itu mengandung alkaloid, babandotan mengandung flavonoid, mengandung terpenoid, mengandung steroid, mengandung tanin, saponin, fenolik. Kemudian yang lainnya contoh
tanaman sembung misalnya, alkaloidnya ada, flavonoidnya ada, terpenoidnya ada, steroidnya juga ada, kemudian saponoid dan fenolik ada, bahkan quinon ada. Ini masing-masing punya manfaat dan bagus, di dalamnya ada itu. Nah, ini bukan mengganti pupuk. Kenapa? Karena manfaatnya itu bukan menjadi input asupan makanan. Jadi elisitor atau biosaka itu bukan asupan makanan bagi tanaman, tapi ini disemprot ngabur ke atas itu berdampak memperbaiki pada sel-sel tanaman, memperbaiki tanamannya, sel-selnya menjadi lebih aktif, menjadi lebih cerdas, potensi selnya naik. Nah, udah arahnya ke itu. Jadi apa pendekatannya? Pendekatannya pakai teori-teori, ilmu-ilmu ada di jurnal Elisitor ini. Pendekatan keduanya apa? Ya pakai ilmu epigenetik. Ini ilmu biologi baru ya, epigenetik. Kemudian yang ketiga pendekatannya pakai apa? Ya pakai kinesiologi. Indonesia, konsumsi pangan